teman-teman kita, sahabat kita dan sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah di sini mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu ya. Ada Pak Dede, ada Bu Ida, ada Bu Iim, ada Bu Ima dan lain-lain. Masya Allah, Alhamdulillah kita tergabung lagi, bisa silaturahmi lagi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya baik Ustaz Hafida, kita mulai madrasah pada pagi hari ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami banggakan, owner dari Wonderful Umroh, ada Fidat dan Laila dan saya di Karyawan. Yang kami hormati narasumber kita Ustazah Fida Robiah Al-Adawiyah SH, dan yang kami banggakan seluruh peserta Madrasah Baitullah Majelis ke-92 yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, hidayah kepada kita semua dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan bisa memenuhi undangan Madrasah Baitullah dan mengikuti Madrasah Baitullah pada pagi hari ini tanpa ada batu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah panutan kita, dan insya Allah pada pagi hari ini majelis ilmu ini insya Allah menjadi salah satu sunnah-sunnah beliau yang kita laksanakan, ya. Dan semoga Rasulullah memberikan syafaat pada kita semua. Dia berkati. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di pagi hari ini kita akan menyimak terkait inspirasi pengasuhan Qur'ani, ya Bapak Ibu. Insya Allah di sini ada sudah dengan narasumber kita dengan Ustazah Fida Robiah Al-Adawiyah akan mengangkat tema dengan tema karena semua anak berpotensi solih. Masya Allah, ya. Jadi insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengupas bagaimana potensi anak bisa solih dan bagaimana caranya agar anak bisa selalu solih dalam lindungan kita, dalam lengkapan kita, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan dipaparkan langsung oleh narasumber kita yang hebat. Beliau adalah penggiat LSM KPPA Benih, sekaligus konselor rumah keluarga Indonesia dan juga founder sekolah pranikah Benih. Baik, tanpa menunggu berlama-lama, saya berikan waktu dan tempat untuk narasumber kita kepada Ustazah Fida Robiah Al-Adawiyah SH. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Yang saya hormati, saya banggakan yang guru saya, couple guru saya, Bu Ida dan Ustadz Cahyadi, couple yang menginspirasi kita semua dalam memberikan inspirasi untuk kita sama-sama belajar, terutama kalau saya belajar menjadi seorang konselor dan penulis, ya. Ini dua guru yang saya kenal sejak saya di kampus, Masya Allah. Mas Aji sebagai moderator dan juga ayah ibu semua yang dirahmati Allah pada hari ke-22 ya.
di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa bertatap layar, bisa bersilaturahmi, dan alhamdulillah kalau yang peserta Wonderful Umroh ini sudah biasa menahan kantuk di pagi hari ya. Jadi sudah biasa menahan kantuk di pagi hari. Jadi luar biasa ini. Kita semoga bertambah taat, sehat, Amin. semangat, dan memberikan manfaat. Baik ayah ibu dan juga peserta kajian Wonderful Umroh yang dirahmati Allah dan saya cintai. Pagi hari ini senang sekali bisa diberi kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu ya, atau sedikit inspirasi, dan tentu sumbernya bukan dari saya, sumbernya dari referensi terbaik ya, yang alhamdulillah kita diberikan Allah hidayah untuk mendapatkan iman Islam. Dan pagi hari ini kita sebenarnya saling mengingatkan dan saling menguatkan ya. Baik, next mungkin saya ibu dari setengah lusin anak ya, dan aktivitas sehari-hari memang di rumah saja. Ya, di rumah saja sambil membesertai anak-anak dan menjadi konselor keluarga di Rumah Keluarga Indonesia sebagai muridnya Bu Ida, dan juga sedang belajar menggiatkan Taman Pendidikan Siroah di rumah, serta merintis sekolah istri dan emak, serta sekolah pranikah ya. Sehingga ini relate, kemarin saya sempat menawar judul nih sama Mas Aji, karena judul awalnya itu berat Bu Ida dari Mas Aji ya, jadi saya menawar judul. Terima kasih ya Mas Aji Ya. dikabulkan supaya ngomongnya lebih lepas, karena kemarin berat itu tema dari Mas Aji ya. Baik, kemudian selanjutnya hari ini kita next ya. Nah, ini yang penting nih Bapak Ibu ya, untuk guyon pagi hari ini. Bisa dilihat ya. Ya, perbedaan dua foto ini bisa dilihat ya Bapak Ibu semua ya. Iya, yang atas rapi-rapi ya, berseragam. Mungkin ini seketika anak masih edisi 5 ya. Ya. Nah, yang di bawah bisa dilihat ya. Nah, ini anaknya sudah mulai tidak betah untuk difoto. Ini yang pengen foto ini sebenarnya orang tuanya nih ya. Ya, bisa dilihat nih wajah emaknya pasrah ya. Apa makna dari foto ini? Foto ini selalu saya sampaikan ketika mengisi seminar-seminar atau kajian-kajian parenting, supaya apa, bahwa kami di sini, saya di sini sebenarnya sedang belajar ya, masih terus belajar, bahwa tidak ada yang sempurna dalam pengasuhan kita sampai kita nanti masuk ke surganya Allah dan beristirahat. Artinya anak-anak kita ini adalah anak-anak yang bertumbuh, dan kita juga orang tua yang bertumbuh ya. Sehingga disclaimer-nya adalah jangan disangka kalau pengisi parenting itu baik-baik saja ya. Sebenarnya juga punya masalah yang banyak nih terkait anak-anaknya. Ini ya. Jadi mohon maaf jika nanti di sini banyak sekali guru-guru yang mungkin lebih berpengalaman dalam mengisi dan dalam mengasuh anak-anak yang sudah memasuki usia pernikahan dan pengasuhan anak-anak lebih senior dari saya ya. Tidak bermaksud menggurui, semoga kita bisa bertawasul bilhaq, tawasul bisabar. Baik, next kita akan belajar hari ini tentang bagaimana kita memantaskan diri dan memantapkan diri dan meyakini bahwa Al-Quran adalah referensi terbaik dalam segala kehidupan kita, termasuk dalam pengasuhan anak-anak kita ya. Bahwa dalam parenting, dalam mengasuh anak-anak, dalam berhubungan dengan pasangan dan anak-anak kita, ada yang harus terus kita mantapkan di dalam diri kita dan terus kita pelajari, tentu semuanya berproses, adalah memahami bagaimana Quran sebagai basic pengasuhan dan basic pendidikan kita. Ya, tentu ada beberapa poin yang harus kita pahami, bagaimana Quran ini menjadi inspirasi dan menjadi referensi untuk kita yang sering insecure gitu ya, yang kadang-kadang aduh kok anak saya di usia ini sudah baik-baik ya, kok di usia ini ternyata masalahnya banyak banget gitu. Nah, ini perlu kita kembali lagi belajar bagaimana mindset kita tentang rumah, tentang anak, tentang Quran, tentang
fungsi kita sebagai pendidik, baik sebagai orang tua maupun guru ya. Baik, teman-teman, ada 3 unsur stabilitas di dalam kehidupan kita ya. Next ya. Di dalam dinamika pengasuhan ya, di dalam teori-teori pengasuhan yang terus berkembang, dinamis, ada 3 hal yang tidak boleh berubah di dalam diri kita dan di dalam pikiran dan perasaan kita. Ya, next ya, Mas Aji. Jadi ada 3 hal yang tidak boleh berubah di dalam diri kita. Ya, apapun masalah-masalah pengasuhan kita, apapun masalah yang dihadapi oleh keluarga kita, maka manusia ini punya 3 unsur stabilitas. Ini saya dapat dari salah satu guru saya ya. Jadi ada akidahnya harus stabil, ada fitrah dan ada kitabullah. 3 hal ini tidak boleh hilang di dalam kita menghadapi dinamika pengasuhan, dinamika hubungan rumah tangga, dinamika hubungan dengan mertua, dengan tetangga, dan dengan keluarga besar. Semuanya tidak boleh terlepas dari 3 hal ini. 3 poin ini, yaitu akidah. Mau apapun, kita harus pastikan bahwa akidah anak-anak kita, akidah keluarga kita tetap di dalam Islam, ya, akidah yang selamat, akidah yang lurus, ya. Sehingga apapun goncangan dan masalah yang terjadi pada anak-anak kita meyakini bahwa Allah sedang memberi kita ujian atau Allah sedang memberi kita nikmat. Ya. Ini akidah yang lurus. Maka nanti ini akan penting akidah ini untuk membentengi anak-anak kita di saat mereka keluar. Ya. Dari ruang-ruang yang tidak steril tentunya. Banyak yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mensterilkan anak-anak kita. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan imunisasi keimanan. Ya, maka akidah ini penting. Kemudian yang kedua, fitrah. Tidak ada yang boleh lepas dari fitrah. Ya, fitrah jinsiah, fitrah keimanan. Kalau dalam salah satu referensi yang saya pakai memang buku dari salah satu guru saya, Fitrah Based Education, di mana ada 8 fitrah yang berkembang di dalam diri kita dan anak-anak kita, yang itu sebenarnya kita bisa belajar bersama-sama. Jadi nggak harus nih anaknya harus baikan dulu nih, ibunya udah sempurna, bapak ibunya sempurna, enggak. Kita sama-sama belajar untuk menghidupkan fitrah yang diberikan Allah. Ya, modal kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah, ini yang harus kita jaga. Termasuk nanti di luar sana, boleh nggak mah laki-laki jadi perempuan? Anak saya yang 4 tahun sudah tanya begitu, ya. Kok laki-laki bisa nggak jadi perempuan? Aku pengen jadi anak laki-laki. Itu anak umur 4,5 tahun ya. Kenapa? Karena dia sering main sama kakak-kakaknya. Kenapa pengen jadi laki-laki? Kenapa harus jadi laki-laki? Ya karena kalau sholat ke masjid nggak ribet, langsung berangkat gitu ya. Nah, ini bahasa-bahasa sederhana. Apakah kita nanti akan shock dan kemudian akan reaktif? Tentu enggak. Tentu ini yang harus kita pahamkan pada anak-anak kita dalam proses nanti mengasuh mereka. Dan yang ketiga adalah kitabullah. Kitabullah ini tidak boleh berubah. Ya. Kitabullah ini yang menjadikan kita stabil. Ya, referensi yang abadi, referensi yang valid ya untuk kita mengutip, untuk kita meneladani segala kisah-kisah di dalamnya yang akhirnya menguatkan kita untuk terus berjibaku dalam kehidupan ini. Baik, lanjut. Maka saya akan bahas poin-poin ya, bagaimana mindset kita tentang Quran, bagaimana mindset kita tentang rumah, bagaimana mindset kita tentang potensi anak-anak kita. Yang pertama, ini yang harus kita kuatkan di dalam rumah-rumah kita ya. Bagaimana cahaya itu nggak boleh redup ya. Di 10 hari terakhir ini luar biasa ya. Di 10 hari terakhir ini luar biasa bahwa kita diberikan kesempatan untuk menghidupkan ya, untuk menjaga cahaya di rumah kita ya. Ada hadis yang tentu sangat masyhur bahwa rumah-rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya itu perumpamaan orang hidup dan mati. Jadi hidup tapi mati, ada tapi nggak ada gitu ya. Nah, dan yang hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Ahmad, sesungguhnya rumah yang dibacakan dalamnya Al-Quran, maka terlihat dari atas ya. Kalau teman-teman lihat mungkin malam-malam gitu yang mungkin pernah lewat di tol
Semarang itu ya. Kita lihat ya rumah-rumah di pinggir tol itu semuanya bercahaya. Kita dari tol ngelihat rumah-rumah yang ada cahayanya gitu. Nah, itu aja kita lihat dari eh, perjalanan darat ya. Nah, malaikat tuh melihat rumah-rumah kita yang bercahaya itu dari atas gitu ya, dari atas itu. Sehingga rumah-rumah yang dibacakan Quran, yang dihidupkan dengan Quran di sana terlihat sangat bercahaya gitu ya. Baik. Next ini tentang Quran, masih tentang Quran ini. Masih relate dengan bulan yang penuh keberkahan. Maka diberikan Quran itu diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Ramadannya sudah ada ya, Bapak Ibu. Ramadannya sudah ada. Dan menjadi lebih istimewa karena Quran diturunkan di sana. Nah, gitu. Manusia juga begitu. Kita ini manusia biasa ketika tercelup dengan nilai-nilai Qurani maka menjadi luar biasa. Makanya ketika Hindun ditanya, gitu ya, Hindun kamu masuk Islam ya? Wah sekarang masuk Islam nih Hindun. Apa kata Hindun? Bukan aku yang masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam diriku. Gini ya. Ini menarik. Kenapa? Karena kalau orang Islam dia bisa login, bisa log out ya, Mas Aji. Jadi bisa login, bisa log out. Kalau masuk Islam, ada kemungkinan juga keluar dari Islam, gitu ya. Kemudian naik lagi menjadi mukmin, menjadi beriman. Nah, ini banyak magangnya di orang-orang beriman. Makanya perintah-perintah berat selalu sapaannya tuh ya ayyuhalladzina amanu gitu. Karena dalam kehidupan ini kita magang dengan perintah-perintah Allah dengan satu perintah ke perintah yang lain ya, sehingga kita mendapati diri kita menjadi takwa gitu ya. Kalau perumpamaan salah satu ustadz kemarin kalau sudah takwa itu udah pegawai tetap gitu ya. Sehingga kalau orang beriman itu masih magang terus gitu ya. Di bulan Ramadan kita magang nih. Magang 30 hari untuk berpuasa. Nanti kita magang lagi dengan perintah-perintah yang lain gitu ya. Makanya Masya Allah. Kita menjadi luar biasa karena ada celupan Quran gitu ya. Pengasuhan kita menjadi luar biasa karena pengasuhan kita berbasis Quran gitu. Jadi bukan lagi kita pakai madhab parenting yang viral-viral ya. Ada parenting VOC, ada parenting Nikita Willy gitu ya. Ada parenting lain gitu ya. Nah, kita sedang belajar bagaimana terus kita menguatkan dan mencari terus gitu ya inspirasi-inspirasi pengasuhan di dalam Al-Qur'an yang sudah diturunkan untuk kita. Luar biasa. Baik. Next, selanjutnya Al-Quran ini sebagai sumber literasi keluarga. Maka perintah membaca dengan tartil ya, bagaimana kita membaca dengan perlahan, tidak terburu-buru dan benar gitu ya. Dan ada keutamaan bagaimana membaca di sepertiga malam, diberikan tempat-tempat yang mulia ya ketika kita membacanya di sepertiga malam. Kemudian ada literasi tulis. Nah ini Pak Cah dan Bu Ida produktif sekali ya, Masya Allah. Jadi literasi tulis itu kita bisa ambil inspirasinya dari surat Al-Qalam ya, dari surat Al-Alaq. Ada literasi tulis agar mengikat makna. Ya, kemudian mendengar, menyimak, ada literasi numerik, diberikan kisah-kisah ya, bagaimana bintang-bintang, bagaimana jumlah sekian dan sebagainya gitu ya. Kumpulan kisah-kisah yang menjadikan kita terinspirasi. Kenapa? Karena manusia itu senang didongengin Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita mengasuh anak-anak kita misalnya lebih senang mereka kita kasih kisah gitu daripada kita suruh-suruh gitu ya. Kita sering itu apa namanya? Kalau kita berkisah ke anak-anak, kita membuat tokoh-tokoh yang apa namanya? Imajiner gitu ya. Nah, itu mereka ada waktu untuk apa namanya? Menyerap ya, ada waktu untuk menyerap. Nah, Quran ini penuh dengan kisah-kisah yang luar biasa. Sehingga menyentuh hati manusia dan menjadikan manusia ini fokus kepada apa-apa yang diperintahkan Allah melalui kisah. Maka Allah memberikan sekian banyak perangkat ya untuk bisa menyentuh hati manusia dengan perumpamaan, dengan ancaman, dengan kabar gembira. Nah, ini ada semua di Quran ya. Dan juga tentu saja Quran membimbing kita menuju surga. Nah, mindset Quran ini yang harus kita kuatkan terus di hati kita dan di hati anak-anak kita bahwa ini referensi terbaik.
Kenapa? Karena di luar sana sudah banyak sekali referensi-referensi yang mulai mulai dipakai oleh anak-anak muda kita supaya terlena ya. Atau anak-anak muda kita sudah mulai masa sih kayak gitu? Masa sih Mi kayak gitu? Udahlah Mi, itu bukan urusan kita. Nah, ini termasuk seperti itu yang menjadi PR bagi kita untuk menguatkan lagi literasi Qurani di dalam keluarga. Baik, next. Nah, setelah Quran, setelah kita tahu bagaimana pentingnya Quran, tentu kita juga berupaya bagaimana peran-peran orang tua. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, penting sekali bagaimana meneladankan. Kita sedang senang, bersemangat, Masya Allah ya, dengan kegiatan-kegiatan menghafal Al-Quran gitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu tantangan ya kepada orang tua. Sering kita, kenapa sih menghafal supaya dapat mahkota gitu ya, supaya kita dapat mahkota nanti gitu. Tapi kita sendiri orang tuanya nggak pernah menghafal ya. Jadi menghafalnya pelunglap gitu ya. Menghafal yang ini yang kemarin lupa gitu. Tapi kita terus mengevaluasi anak kita, hafalannya berapa gitu ya. Maka di dalam menghidupkan Quran di rumah kita, ini perlu ada keteladanan ya. Kemudian menggembirakan. Nah, jangan sampai belajar Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, ini menjadi sebuah beban ya. Beban yang tidak lagi menggembirakan bagi anak-anak kita. Ini sebenarnya juga perlu selalu kita evaluasi. Gembira nggak anak-anak kita ketika baca Quran? Atau aras-arasan gitu ya, gembira nggak ketika menghafal? Atau aras-arasan? Nah, ini penting untuk kita menggembirakan mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Senang, kita baca Quran juga senang. Mungkin ketika kita bersemangat gitu ya, oyak-oyakan hataman gitu ya, terus kita bersemangat, itu sebenarnya akan memberikan efek gembira. Oh, orang tua aku gembira ya kalau pas lagi tilawah, berarti aku juga gembira gitu ya. Nah, kemudian mengamalkan. Tentu sedikit-sedikit apakah ada amalan-amalan yang kita pertunjukkan ke anak kita yang terinspirasi dari Al-Quran gitu. Jadi maka sering ya, kalau ayah saya dulu mengajarkan kalau ada ayat-ayat yang menginspirasi itu dibacanya keras gitu. Kemudian dibacakan artinya ke kita-kita gitu ya. Dan kemudian besoknya sedikit-sedikit diamalkan. Itu akan memberikan efek menyenangkan di dalam benak anak-anak kita. Ya. Kemudian merancang program, mengkomunikasikan kandungan Al-Quran ke anak-anak kita, gitu ya. Maka tombo ati ono limo itu ya, Bapak Ibu ya. Ada 5. Di antaranya adalah membaca Quran dan artinya. Jadi membaca Quran dan artinya ini memberikan efek healing di dalam jiwa kita. Ya, mengajak mentadaburi. Kemarin saya menanyakan ke anak saya, beberapa anak saya, apa sih ayat-ayat yang terkesan gitu? Kamu terkesan ayat-ayat Quran selama kamu gitu ya, bisa membaca Al-Quran dan ngafalin gitu ya, menghafal Quran. Itu kamu punya nggak ayat-ayat yang berkesan gitu? Anak saya mikir, iya ya, apa ya gitu. Terus yang laki bilang, itu Al-Mu'minun, gitu. Ayat 83, 84. Aku terkesan karena itu ada penciptaan langit dan bumi dan sebagainya. Masya Allah. Kalau Umi apa gitu? Nah, nanya gitu. Oh, Umi punya gitu ya. Ayat yang terkesan banget ketika Umi masih SMA gitu ya. Di surat Al-Baqarah 216. Yang kalau akhirnya sampai sekarang Umi jadi yakin bahwa apa yang kita sukai kadang-kadang belum tentu baik bagi kita. Nah, dan sebagainya gitu. Jadi obrolan-obrolan tentang tadabbur ayat ini akan membuat jiwa anak-anak kita itu terpuaskan eksplorasinya ya. Wah, ternyata Quran ini keren ya. Ternyata nggak boleh hanya dihafalin aja gitu. Karena ada fenomena ya Mas Aji dan Bapak Ibu, mungkin nggak tahu ya terjadi apa enggak nih di anak-anak Bapak Ibu. Ketika anak-anak hari ini ketika disuruh tilawah, udah capek aku di sekolah udah ngafalin kok gitu ya. Udah murojaah terus. Jadi tilawahnya jadi berkurang gitu. Kenapa? Karena capek katanya gitu. Nah, ini juga perlu kita berikan motivasi pada anak-anak kita ya bahwa membaca Al-Quran ini luar biasa. Ya. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu dan para peserta kajian Wonderful Umroh,
ketika kita bicara tentang Quran tadi, maka tentu ini berefek juga pada pengasuhan kita. Dan inti pengasuhan, kita sudah masuk ke poin 2 ya, tentang bagaimana kita, apa sih pengasuhan gitu ya? Apa sih pengasuhan? Jadi pengasuhan orang tua pada intinya memang bagaimana menjaga fitrah itu, menerima fitrah anak-anak kita. Ya. Maka lahir dalam keadaan fitrah dan orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Majusi, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa enggak menjadikan anak itu Muslim, Yahudi, Nasrani gitu ya? Karena memang lahirnya dalam keadaan Muslim gitu. Ya. Lahirnya dalam keadaan Muslim. Maka ketika kita, anak-anak kita lahir di dalam keluarga yang Muslim, itu fitrahnya harus kita jaga gitu. Termasuk ketika anak-anak ternyata tadi ya di alam ruh, di alam rahim, dan mereka lahir, mereka ada di pengasuhan orang-orang yang akidahnya berbeda. Itu maka apa namanya? Peta fitrahnya itu enggak lagi seorang Muslim gitu ya. Maka kan sering ya kalau ada orang masuk Islam itu di Barat kan ahlan wa sahlan, selamat datang kembali ke fitrah Islam gitu ya, karena memang fitrahnya bayi itu Islam. Nah, bagaimana anak-anak ini sering ada masalah di dalam pengasuhan-pengasuhan, ya ada penyimpangan, ada apa namanya persoalan yang ternyata terbawa sampai dengan mereka berumah tangga, itu karena ada pola pengasuhan yang tidak patut. Jadi Bu Ida, laporan nih Bu Ida, baru kemarin ya, 2 hari yang lalu, ada seseorang yang datang ke ruang konseling kami gitu. Jadi dari latar belakang keluarga yang ayahnya mabuk-mabukan, ibunya kemudian berhutang ke sana kemari, dan kemudian kebetulan juga hamil di luar nikah, dan sekarang dia berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Ketika dia menyampaikan segala persoalannya, saya jadi ngerti ini pasti ya nggak beres pengasuhannya. Iya betul. Jadi persoalan-persoalan rumah tangga yang banyak masuk di ruang-ruang konseling ini selalu bermula dari pengasuhan yang tidak patut ya, pola asuh yang tidak patut di masa-masa kecil. Ya. Apakah tidak bisa diperbaiki? Bisa. Makanya butuh para konselor, butuh teman cerita. Jadi kadang-kadang mereka bukan minta masalah, tapi iya saya sudah nemu nih. Sebenarnya solusinya begini Bu Fida, tapi tidak dikuatkan oleh suami gitu. Tapi suami saya bukan tipe yang mau mendengar. Nah, sehingga mereka butuh gitu ya. Makanya penerimaan fitrah anak-anak kita, menjaganya dan kemudian mengembangkannya itu yang akan menjadikan anak-anak kita ini berproses menjadi solih ya. Jadi bukan seberapa cepat anak-anak kita ini berubah menjadi baik, tetapi seberapa lama sih anak-anak kita ini bertahan dalam kebaikan-kebaikan dan kemudian bertahan bersama orang-orang yang baik. Ini yang lebih penting kita lakukan hari ini gitu ya. Baik, lanjut next masih tentang pengasuhan ya. Selanjutnya. Nah ini, jadi bagaimana kita bicara tentang kesolihan, kaitannya dengan keimanan, maka ada fase-fase dalam menumbuhkan fitrah-fitrah keimanan. Ya. Nanti terkait juga dengan ibadah ya Mas Aji, tema kita yang berat kemarin ya. Jadi sebelum kita ngomongin bagaimana mengajarkan anak-anak kita beribadah, kita tentu harus tahu sebenarnya apa sih fitrah-fitrah yang harus berkembang di tahapan-tahapan usia anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita itu ngegas nggak pada saatnya gitu, nggak pada waktunya gitu ya. Maka nanti akan capek. Mungkin ada fenomena ya, anakku kemarin TK, SD itu masih nurut-nurut ya. Begitu SMP kenapa bedal gitu ya. Kenapa kok nggak bisa dikasih tahu? Kok nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak omong. Ternyata kita ngegasnya tuh kecepetan gitu ya. Padahal Rasulullah tuh memberikan teladan yang on track banget gitu. Nah, ada namanya usia pralatih ya, antara usia 0 sampai 7 tahun. Kalau kita bicara golden age, nah ini penting juga. Jadi kalau kita bicara masa keemasan, banyak nih orang tua yang sering, oh
Berarti udah masa kemasan pengasuhan itu sampai 5 tahun ya Bu Fida. Berarti kalau sudah 5 tahun kita terlambat ya. Udah telat nih kita gitu. Padahal golden age nggak seperti itu. Di setiap fase anak-anak kita itu ada peluang-peluang masa keemasan sendiri-sendiri bertumbuhnya gitu ya. Bertumbuh terus. Bayangkan kalau kita masih pakai referensi golden age masa keemasan pengasuhan itu sampai 5 tahun pertama dalam kehidupan. Ya, kita semuanya minder ya. Kita semuanya putus asa dari pengasuhan-pengasuhan yang kita berikan ke anak-anak kita. Padahal semua proses pengasuhan ini berkembang. Nah, yang paling spesifik di usia 0 sampai 7 adalah fitrah keimanan di mana kita sangat menyenangkan bagi anak-anak kita mengenalkan mereka dengan Rob-nya. Jadi tauhid rububiyah ya. Jadi Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai pemberi rezeki ya, dikenalkannya dengan bahasa cinta, imajinasinya positif gitu ya, rileks, senang gitu. Makanya anak-anak tuh di usia 0 sampai 7 ini kayak nggak ada takutnya ya. Mereka suka lari-larian, mereka suka hujan-hujan gitu ya, mereka suka main-main yang Masya Allah ya, kita sendiri miris. Kadang-kadang yang menyelipkan rasa takut tuh ke malah kita gitu ya. Jangan loh, jangan ke situ loh, jangan ke situ loh gitu ya. Padahal anak kita di usia 0 sampai 7 ini nggak ada takut-takutnya. Gitu. Nah, ini sebenarnya sebuah potensi untuk menguatkan tauhid rububiyah mereka. Ya. Bahwa Allah yang memelihara ya, Masya Allah ya. Itu hujan, itu misalnya mereka masih sangat senang ke masjid ya. Pagi-pagi ya. Anak saya kalau subuh yang umur 4,5 tahun, kalau subuh nggak dibangunin, dia marah gitu ya. Harus pakai mukena, perempuan kan, harus ikut abah untuk ke masjid gitu. Ya, gitu. Jadi kalau enggak nanti dia ini bukan subuh gitu. Jadi kadang-kadang ya sudah, itu kita itu install yang baik ya. Itu sudah diinstal oleh Allah bahwa anak-anak itu bangunnya subuh. Tapi siapa yang mematikan instalan itu? Yang menginstal siapa? Kita. Tidur lagi. Udahlah. Ya. Umi belum sempet nih, belum sempat gini, kamu bobok lagi, udah nenen lagi tidur gitu ya. Padahal ketika nanti bangun lagi susah Bu, Bapak. Bangunnya ketika apa? Ketika udah usia sekolah. Ayo loh sekolah. Jadi ini ada yang kesalahan dalam kita itu menerima fitrah tadi ya, bahwa anak-anak memang di usia-usia kecil itu bangunnya subuh-subuh. Sebenarnya itu instalan dari Allah supaya anak-anak kita tuh apa ya? Menikmati suasana pagi itu, melihat orang tuanya wudhu, melihat orang tuanya ke masjid gitu ya. Nah, ini di usia 0 sampai 7. Maka fitrah keimanan di Pralatih ini luar biasa ya. Dan di sini ada penguatan bahasa ibu ya. Ini penting Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu ada teman saya yang minta dicarikan guru pendamping. Guru pendamping untuk siapa? Untuk anaknya. Kebetulan non muslim ya. Untuk anaknya, apa problemnya? Anaknya ini nggak bisa bahasa Indonesia, Mas Aji. Jadi bahasanya itu bahasa Inggris terus di sekolah masih kelas 3, masih kelas 3 SD ya. Bahasanya pakai bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya itu ngawur gitu. Jadi setiap apa yang dia nggak suka sama temennya dia bilang stupid gitu, stupid gitu. Ketika kita konsultasikan, Umi, kalau saya Umi, tolong carikan guru pendamping. Jadi anak saya nggak suka kesulitan di mata pelajaran yang menghafal, yang bacaannya banyak gitu ya. Usut saya tanya, Mbak, YouTube-an ya dari kecil? Iya. Jadi ibunya sibuk ya. Ibunya sibuk bikin pesanan, bikin kue, bikin ini. Anaknya ini lihat YouTube itu selalu pakai bahasa asing. Bahasa asingnya ya, Masya Allah ya, luar biasa. Kayak air lah gitu. Kalau anak lain itu les itu belajar bahasa Inggris, si anak ini belajar bahasa Indonesia, gitu ya. Sehingga kesulitan belajar. Kenapa? Karena bahasa ibunya tuh kurang, mother tongue-nya nggak berkembang. Gitu. Ya, ada lagi teman yang dokter anak mengatakan bahwa anak yang disleksia, yang nggak ngerti. Kenapa? Karena ketika nonton sinetron anaknya diajak nih, gitu. Sehingga segala emosi konflik yang dia lihat di sinetron itu membuat kacau pikiran anak-anak. Sehingga dia diseleksi. Maka di usia 0 sampai 7 ini memang luar biasa. Nah, apa peran orang tua sebagai fasilitator? Ikut main, teman main gitu ya.
Kemudian imajinya positif, Allah suka surga, Allah suka anak-anak masuk surga. Jadi jangan dikenalin yang ngeri-ngeri dulu lah ya di usia ini. Dikembangkan gitu. Nanti Allah marah loh, Allah marah loh. Nanti anak kita bisa nanya, Allah tuh marah-marah kayak mama ya gitu. Jadi imaji positif itu perlu ya kita kenalkan pada anak-anak kita gitu. Sensor motoriknya ya, kemudian bermain dengan alam ini sangat disukai anak-anak di usia 0 sampai 7. Bagaimana tentang ibadahnya? Diperkenalkan dengan cara yang indah. Tidak ada tuntutan sempurna dalam gerakan, tetapi dibiasakan. Makanya ketika sudah 7 tahun baru tuh Rasulullah memerintahkan anak-anak kita ya untuk mengajak ke masjid, adab, sholat itu di 7 tahun. Di bawah 7 tahun pengenalan, pembiasaan. Gitu. Nah ini penting sekali. Selanjutnya bagaimana nih fitrah keimanan di usia 7 sampai 10 ya. Next, jadi ada usia selanjutnya ini prabalik. Jadi tadi pralatih ya dilatih aja. Kita nggak perlu yang apa ya sampai menghukum atau apa gitu ya. Nggak puasa nih Bu Frida, dihukum nggak ya? Ya nggak usah gitu. Di 0 sampai 7 anak bangun sahur seneng itu udah bagus gitu. Nah, itu yang saya bilang, ayo kita tuh jangan ngegas kecepetan dengan anak gitu loh. Nanti pada saat dia harus taat, dia bosen gitu. Maka have fun aja. Anak 0 sampai 7 tadi pekerjaan paling seriusnya itu apa Mas Aji? Main. Jadi pekerjaan paling serius bagi anak-anak kecil itu bermain gitu ya. Itu pekerjaan paling serius bagi mereka. Gitu. Anak saya kalau mau main di halaman dulu pakai tas, pakai ransel, pakai sepatu, mau apa? Cari kupu-kupu. Cari bunga. Itu udah serius banget kayak kita mau ngantor gitu ya. Maka orang tua jadi fasilitator belajar. Nah, di usia 7 sampai 10 ini mengembangkan tauhid mulkiyah ya. Bagaimana mulai kita kenalkan Allah ini sebagai pengatur, pemberi aturan. Kenapa sih harus menutup aurat? Kenapa harus sholat di usia ini? Karena Allah mengatur itu, bukan mama, bukan papa, bukan ayah yang minta, tapi Allah yang minta, gitu. Jadi diberikan penguatan-penguatan di tauhid mulkiyah. Sambil rububiyahnya tetap lagi, sehingga dia naik lagi ya keimanannya, gitu ya. Kemudian ada nilai, ada aturan. Bisa nggak ini ideal? Enggak. Gitu. Jadi nggak selalu ideal ya Mas Aji. Maka parenting itu kan proses ya. Parenting itu bukan merubah anaknya jadi baik langsung, simsalabim ya. Proses. Saya sering sama suami dikasih tahu, iya mak-mak ini suka idealis ya, karena ikut parenting terus Mas Aji. Kalau bapak-bapak nih, aduh, santai dalam parenting ya. Kenapa? Karena bapak-bapak pikirannya, aduh, anak-anak saya mah segitu udah bagus banget daripada saya dulu gitu ya. Makanya bapak-bapak lebih optimis dalam parenting gitu ya. Mulai ada adab di usia 7 sampai 10. Nah, ini orang tua sebagai guide dan coach ya. Kalau dalam buku FBA Fitrah Based Education itu orang tua sebagai coach dan chaperone ya. Jadi pembimbing spiritual dan juga pengembang bakat gitu. Golden age-nya apa di usia 7 sampai 10? Bakat dan belajar. Jadi di usia 7 dan sampai 10 ini anak-anak pasti seneng banget project. Ya. Seneng banget bikin-bikin sesuatu. Seneng banget eksplorasi. Makanya ada P5 ya sekarang ya. Ada project, ada mata pelajaran yang project. Nah, seringnya ini yang ngerjain project bukan anaknya tapi orang tuanya. Nah, ini kesalahan kita. Ya, jadi orang tuanya susah banget nih suruh bikin ini susah banget gitu ya. Udah beli jadi aja gitu. Ecobrik udah beli jadi aja di Shopee ada. Gitu. Cuma 7.000 Ecobrik. Padahal proses mengumpulkan plastiknya, memotong-motong itu tuh adalah kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak kita. Ya, makanya anak-anak sekarang tidak mau rekoso ya karena semuanya ibunya juga nggak mau ribet. Nah, jadi inti pengasuhan di 7 sampai 10 itu mari kita bersama-sama suka ribet gitu ya. Jadilah orang tua yang mau repot gitu ya. Kemudian mulai dikenalkan dengan konsekuensi ya. Kalau nggak sholat begini, konsekuensi dari ini begini. Nah ini fitrah keimanan. Ya. Keimanan sudah mulai kita diberikan aturan-aturan haid, prabalik, kemudian
bagaimana menyiapkan ketika mereka nanti haid dan sebagainya, ini ada di sini. Ya, untuk selanjutnya setelah usia prabalik 1 itu 7 sampai 10. Ya, kemudian pra-akil balik next ada di usia 10 sampai 14. 10 sampai 14 tahun. Ini penting sekali kita menghidupkan apa? Tauhid uluhiyah. Bahwa Allah satu-satunya yang disembah. Nah, nanti 14 tahun ke sana itu sudah akil balik, udah harapannya sudah anak-anak kita tuh paham bahwa dia harus beribadah, dia harus sholat dan sebagainya gitu ya. Masa mulai diuji dengan masalah gitu ya. Tidak boleh kita take over terus masalahnya. Masa harus kenapa sih Allah tuh begini-begini. Masa bertanya seperti itu gitu ya. Kemudian ada orang tua mendampingi sebagai penasihat spiritualnya gitu ya. Kemudian sudah diboleh gitu ya tadi agak tegas, dipukul jika untuk pendisiplinan dan pendidikan yang tegas, tega plus sayang ya. Tega plus sayang sama dengan tegas gitu ya. Jadi ini di usia-usia penumbuhan keimanan anak-anak kita. Nah, nanti pada perkembangannya akil baliknya ini akan dikuatkan dengan namanya masa sinur rusdi ya. Jadi bukan hanya akil balik tapi sinur rusdi. Di mana apa itu sinur rusdi? Masa di mana anak-anak kita itu kalau bahasa Jawanya itu ndalan Bapak Ibu gitu ya. Sudah terbentuk bukan hanya akil baliknya tapi juga ada istilahnya pendewasaan gitu ya. Dewasa yang beneran gitu. Nah, itu adalah masa sinur rusdi. Itu diuji terus dengan masalah-masalah, dengan apa ketika ada masalah tidak kita berikan kepercayaan untuk menyelesaikan. Nah, itu akan membentuk fitrah keimanan yang luar biasa ya, insya Allah. Apakah selalu muncul apakah selalu mudah? Apakah kalau muncul kemalasan gimana gitu? Itu wajar. Gitu. Jadi ketika anak kita kok malas sholat ya gitu. Saya kemarin ngobrol sama suami, alhamdulillah ya. Anak-anak di kelas 3 sudah semuanya sudah puasa sehari penuh. Alhamdulillah anak-anak diajak sholat sudah mau, walaupun dalam pengerjaannya kadang-kadang gitu ya, ada malas, ada apa. Dalam peribadatan itu sangat wajar, tapi kita memotivasi. Itulah pentingnya kita memotivasi ibadah ke anak-anak kita. Kenapa? Di Quran sudah ada. Ya. Dan ajaklah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Jadi idealismenya tuh mendirikan sholat. Tapi ketika mengajarkannya kita diminta sabar. Kenapa? Karena kadang susah, kadang ogah-ogahan gitu ya. Di situ perlunya kita istiqomah ya, mengajarkan anak-anak kita, mengajak gitu ya. Tidak usah membuat pembandingan-pembandingan, capaian-capaian yang kemudian membandingkan anak kita dengan anak orang lain gitu ya. Ini bersabar aja dengan proses-proses ini. Nah, itu tentang keimanan. Nah, poin selanjutnya Mas Aji, kita akan bicara tentang home. Di mana semua ini semua bersemai ya, di rumah gitu. Di rumah. Jadi rumah dan sekolah nanti akan ada perbedaannya. Di mana kita menyemai semua tadi, mendidik fitrah, menghidupkan Quran di rumah. Ini rumah nanti bisa dibaca ya, banyak sekali definisi fungsi rumah di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, ada tempat pelipur lara, ada tempat regenerasi, ya, ada tempat menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai madrasah dan sebagainya. Nah, ini semua saya rangkum, kalau bahasa Jawanya itu otak-atik gaduk ya Mas Aji ya. Itu menjadi satu istilah home ya. Next selanjutnya, jadi home. Kenapa bahasanya tuh home sweet home ya. Nah, ini kemarin saya sempat home ketemu deh. Bahwa inti dari tadi, apa namanya, fungsi-fungsi rumah di dalam Al-Quran dan hadis tadi ada di sini, home. Ya, maka kalau kita membangun rumah itu istilahnya house ya. Tapi kalau kita membangun suasana itu homey gitu. Nah, house itu kita bicara tentang fasilitasnya, penampakan fisiknya, oh interiornya, oh pintunya di mana, kamarnya pakai fasilitas apa, itu house ya, house, itu house. Tapi ketika kita bicara home, kita bicara ini.
Hanya itu harmoni dan happiness. Nah, nggak mungkin dalam satu rumah itu semuanya seragam. Ibunya aja nggak seragam ya. Nah, ayah ibunya aja berbeda, pengasuhannya berbeda, latar belakangnya berbeda, maka di dalam rumah harus ada harmonisasi. Ya, semuanya saling memahami, tafahum, berproses, harmonis. Ya, nggak sama tapi harmonis. Makanya Mas Aji dan teman-teman, jodoh itu kan selen ya. Jodoh itu nggak plek gitu ya, pasti ada beda-bedanya gitu ya. Maka dikatakan litaskunu ilaiha supaya ada kecenderungan di antara kalian, bukan yang sama persis gitu ya. Makanya perlu harmonisasi. Kemudian H itu juga happiness, kebahagiaan. Ya, di rumah harus ada kebahagiaan dan bahagianya ini standarnya tentu kita masukkan, kita cari standar kebahagiaan menurut bagaimana Allah dan Rasul membuat standar, bukan standarisasi yang viral gitu ya, bukan standarisasi netizen gitu ya. Nah, happiness ini yang harus kita upayakan ya di dalam rumah kita. Maka bahasanya waja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Diupayakan happiness ini gitu ya. Apa sumber daya di dalam rumah kita yang akan melahirkan kebahagiaan. Jangan melirik sumber daya rumah tangga lain. Nah, ini ya home. Sehingga dengan demikian kita akan bisa kreatif dalam menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Kemudian O-nya otentik. Dalam rumah, di rumah-rumah kita, ini adalah amanah ya. Kesempatan kita untuk mengembangkan kepribadian yang otentik, yang orisinil gitu ya. Kepribadian yang merdeka di antar anggota keluarga. Apakah tidak boleh apakah kemudian berarti semau gue? Enggak gitu ya. Otentik di sini lebih kepada apa ya? Membentuk anak-anak yang percaya diri dengan apa, dengan pola yang ada di rumahnya gitu. Ya, dengan pendidikan orang tuanya, itu pede gitu loh. Ya, otentik di sini. Ada DNA keluarga yang berbeda-beda. Kita sekandung aja kadang DNA keluarganya beda-beda ya. Gitu. Jadi ada yang memang bagus di bisnis karena memang orang tuanya juga berkecimpung di dunia bisnis. Oh, ada yang bagus di literasi menulis karena memang penulis. Gitu. Jadi tidak perlu kita marry gitu ya dengan DNA keluarga lain. Nah, otentik ini penting. Kenapa kepribadian yang otentik ini penting? Karena di luar sana anak-anak kita itu tidak mungkin steril. Ya, di luar sana ada budaya flexing, pamer, bagus-bagusan ini itu gitu ya. Apa namanya? Fasilitas dan sebagainya. Maka kita perlu mendidik anak-anak yang punya kepribadian yang otentik. Aku begini dan aku percaya diri dengan itu gitu ya. Kemudian maturity, kedewasaan. Dewasa dan mendewasakan ya. Jadi rumah itu M-nya kedewasaan. Bagaimana kedewasaan? Ya dilatih. Dilatihkan. Beberapa kasus yang saya temui, para suami-suami yang tidak dilatih untuk bisa mengerjakan pekerjaan domestik, tentu akan mengulangi. Gitu ya. Tentu tidak akan rohim dengan istrinya gitu ya. Maka pekerjaan domestik ini memang harus dilatihkan. Kedewasaan ini harus dilatihkan. Ya, makanya Masya Allah ya, Rasulullah di 15 tahun sudah apa, kemudian sudah berdagang, sudah menjadi seorang pedagang yang sukses dan sebagainya. Para nabi itu diajarkan untuk mengembala itu karena melatih kedewasaan. Kemudian E-nya education dan entertain. Jadi di dalam rumah tidak boleh semuanya kaku ya Mas Aji. Jadi guru saya mengatakan rumah itu kumpulan kebijaksanaan. Kalau kantor kumpulan peraturan gitu. Jadi ketika kita keluar rumah itu ada aturan. Anak-anak kita dikasih tahu kalau kamu di luar rumah itu ada aturan-aturan. Di setiap tempat ada aturannya. Ya. Tetapi di rumah itu ada kebijaksanaan. Maka saya belajar selain parenting itu sekarang ada ilmu baru dari guru saya, Ustaz Adrian Ruswi itu apa? Ilmu brothering ya. Bahwa kadang-kadang dalam apalagi kalau anaknya itu setengah lusin Mas Aji, nggak mungkin baik-baik aja semuanya. Ya, ada bertengkar, ada ini, ada konflik, ada macam-macam gitu. Nah, orang tuanya ayah ibu jadi wasit aja.
gitu ya. Jadi nggak perlu, kadang-kadang kita nggak perlu ikut-ikut begitu, karena nanti kalau anaknya tantrum, orang tuanya tantrum, nggak selesai. Nah, itu yang sering tantrum kadang-kadang emak-emak sih Mas Aji ya. Jadi kita merasa, aduh kayaknya ini berat banget. Nah, jadi di dalam rumah itu perlu ada hiburan ya, perlu ada apresiasi, ada guyon, hal-hal yang receh itu penting. Kenapa? Supaya anak-anak kita lihat, oh aman nih, secure dia, seneng dia, oh orang tuanya aman nih. Orang tuanya ribut-ribut, abis itu ketawa lagi. Oh, ayahnya nih juga bisa bikin guyonan yang meskipun kalau anak sekarang bilangnya ceringi gitu ya. Nggak lucu deh guyonannya bapak-bapak tuh nggak lucu. Tapi ayahnya berusaha gitu ya untuk menghidupkan suasana. Jadi bukan rumah yang tegang gitu ya. Nah, itulah home di mana anak-anak kita bisa tumbuh di situ. Baik, next. Eh, Kemudian kita akan belajar lagi ini perbedaan sekolah dan rumah ya, karena fitrah-fitrah keimanan tadi mesti bertumbuh di dalam rumah, di luar rumah, di masyarakat itu mesti bertumbuh. Maka ini bedanya sekolah dan rumah ya. Kalau sekolah ini ada pengajaran, makanya para ulama dulu itu mengirimkan anaknya ke nyantri gitu ya setelah takdib, kemudian tarbiyah dan tadrisnya itu dibelajarkan di rumah gitu ya. Baru taklimnya karena ada orang tua tidak bisa eh, mengajarkan semua ilmu dikirimlah keluar gitu ya. Jadi bukan sekolah memborong semua tugas-tugas pendidikan ya. Enggak. Karena pendidikan itu di rumah gitu ya. Kenapa? Karena mendidik tidak bisa mendadak gitu ya. Yang bisa mendadak itu tahu bulat ya, digoreng dadakan. Kalau mendidik nggak bisa dadakan. Maka kadang-kadang sekolah ini menjadi pelampiasan dari efek pendidikan di rumah gitu ya. Kenapa anak di sekolah membuli? Karena di rumah ada dia tidak bisa membalas perlakuan orang tuanya yang kurang baik atau orang-orang di sekitarnya yang kurang baik. Nah, dia ada di pihak yang lemah, maka ketika di sekolah dia pengen melampiaskan gitu ya. Nah, sekolah ini penunjang, rumah utama ya, jangan dibalik. Yang penting sekolah, udah saya sekolahin kok nggak jadi begini ya. Nah, ini kebalik. Sekolah ini penunjang aja. Sekolah ini asisten ahli, penanggung jawabnya itu tetap ayah ya, ayah ibu gitu. Jadi tanggung jawab di sisi Allah nanti dikembalikan pada ayah ibu, bukan pada ustadz ustadzah. Gitu. Nah, rumah ini karakter, sekolah itu pengetahuan, kecakapan, skill. Ya, rumah ini penularan, sekolah transformasi. Makanya kalau anak adik kakak berinteraksi pasti nular nih. Kita sering ngomong ya, ini kok bicara begitu sih? Dari siapa? Ini pasti dari sekolahnya nih. Pulaan ini dari sekolah. Padahal dari kakaknya sendiri atau malah dari ibunya gitu ya. Jadi nular. Kemudian rumah itu recovery, Bapak Ibu. Sekolah ini kawah candra di muka. Makanya anak-anak di usia SD itu kadang-kadang sudah ada kompetisi. Kalau TK saya sarankan tidak ada kompetisi. Ya. Jadi kompetisi itu adanya di sekolah nih, ranking ini, lomba itu, lomba itu. Maka rumah ini recovery, motivasi. Aku nggak dipilih ini, oh nggak apa-apa. Belajar lagi. Nilaiku jelek, oh nggak apa-apa. Ujiannya tuh nggak bisa. Umi, aku ujian nggak bisa, nggak apa-apa. Bismillah, yang penting jujur. Nah gitu, itu recovery ya. Nah itu fungsi. Nanti ada fungsi ayah, ibu, pembasuh luka dan sebagainya. Recovery ya, maka di sini kita perlu memotivasi anak-anak kita supaya tetap soleh. Hafalanku cuma segini, temanku segini, enggak apa-apa, kita belajar lagi. Jadi memang perlu jadi bapak ibu yang punya sisi motivator ya, bukan malah menjuli gitu ya, atau bukan malah bikin anak down gitu ya. Iya makanya gitu ya, misalnya seperti itu bukan tugas rumah. Tugas rumah itu kembali lagi merecovery, memeluk lagi anak-anak kita ketika di sekolahnya mungkin atau di masyarakatnya ada masalah. Baik, selanjutnya kita sampai jam 7 ya. Kayaknya nggak ada pertanyaan nih nanti Mas Aji. Selanjutnya penting bagi kita kenapa kita belajar tentang potensi anak-anak gitu ya, bahwa anak kita ini adalah anugerah, amanah, qurrata a'yun, penyejuk mata, dan juga sebagai ujian. Ya, ujiannya bukan ketika anak kita sakit aja, bukan ujiannya ketika anak kita kurang cakap atau kurang pandai di sekolah. Termasuk ujian ketika anak-anak kita hebat, ketika anak-anak
kita pinter, itu juga ujian bagi kita. Ujian ketawaduan bagi kita. Bahwa ternyata yang mendidik anak-anak kita tuh bukan hanya kita. Kadang ada satu masa kita nggak bisa nih menghadapi anak-anak kita. Maka kita bisa memeluk mereka dengan doa-doa kita. Udah kayaknya ya Allah, ini ciptaanmu, engkau titipkan kepadaku sebagai amanah, kayaknya saya hang deh. Kayaknya saya nggak bisa deh di masalah ini, saya harus mesti belajar lagi ya. Karena memang anak-anak kita ini amanah. Ya, next, kenapa kita sebut amanah, anugerah ya? Karena memang anak-anak kita ini unik-unik semua, gitu ya. Next, nah ini, karena kita pengen anak-anak kita ini di doa-doa kita menjadi qurrata a'yun, bertumbuh menjadi baik, penyejuk mata, gampang diajak baik, gitu ya. Qurrata a'yun itu salah satu Ustadz menyebutkan qurrata a'yun itu gampang diajak baik, gitu. Ya, enak diajak baik itu gampang, gitu. Dan juga kita punya amanah untuk menjadikan mereka itu pemimpin orang-orang yang bertakwa sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Makanya kami sering ngomong ya kalau di rumah tuh ketika anak-anak mau memilih sekolah atau memilih apa, selalu kita kasih, kamu mau jadi dai, mau jadi ustadz, atau mau jadi ulama, gitu ya. Kalau mau jadi dai, ya udah di mana aja sekolah bisa. Yang penting kita ini dai ya, sebelum jadi yang lain kita mesti ada semangat untuk berdakwah. Tapi kalau mau jadi ustadz, yuk kita lebih serius. Mondoknya serius, kamu ke pondok ya, karena kamu mau jadi ustadz. Perlu ada ilmu-ilmu spesifik, gitu ya. Kalau mau jadi ulama, langsung magangkan keluar misalnya gitu ya. Diwakafkan di jalan Allah. Nah ini jadi ada pilihan-pilihan, ada proses-proses bahwa anak-anak kita mungkin tidak tidak apa ya, tidak semuanya harus menjadi penghafal Quran. Tidak semuanya mungkin harus kuliah di luar negeri. Mungkin ada yang jadi atlet, jadi apa, tapi di situ dia berdakwah dengan potensinya masing-masing. Nah, ini perlu kita pahami ya, supaya kita tuh optimis dengan anak-anak kita, gitu ya, supaya kita tuh lihat potensi mereka. Ya, makanya kebetulan saya belajar tentang talent mapping ya. Di situ saya jadi bersyukur, oh iya ternyata bakat itu bukan cuma nari, bukan cuma nyanyi gitu. Bakat itu adalah sifat-sifat produktif di dalam diri manusia yang mungkin anak kita nih cengeng nih, tetapi temannya banyak. Oh dia punya bakat apa relator karena dia temannya banyak meskipun dia agak cengeng gitu ya. Oh anak ini kayaknya apa namanya suka nyuruh-nyuruh nih sama adiknya. Oh, dia leader bagus ya di situ. Kita optimalkan di situ, gitu ya. Maka tadi muttaqina imamah. Baik, next selanjutnya kecerdasan ini ya. Ada kecerdasan-kecerdasan yang dianugerahkan anak-anak dianugerahkan pada anak-anak kita sehingga kita lebih optimis. Maka di surat Al-Isra dikatakan bahwa setiap orang itu punya pembawaan syakilahnya masing-masing ya. Syakilah kemudian jadi skill ya. Syakilah jadi skill. Setiap anak punya pembawaannya masing-masing. Setiap orang berbuat dengan pembawaannya masing-masing. Maka solihnya di bidang apa? Nah, gitu. Kita celupkan dengan Quran, di hobinya, di bakatnya, kemudian kita tunjukkan ayat-ayat Quran yang relate dengan bakatnya, dengan pembawaannya itu, kita ceritakan kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh yang sifat-sifatnya mungkin mirip sama dia, gitu ya. Kita copying, ini loh ada sahabat Rasulullah yang begini, gitu. Nah, kamu kayaknya bisa nih kayak dia, nah gitu. Sehingga dia bangga dengan itu, dengan idolanya masing-masing itu, yang berbasis siroh gitu ya, orang-orang solih, sehingga dia pede gitu. Gitu. Maka pembawaan ini penting ya. Maka luar biasa ya, Bu Ida. Saya sangat berterima kasih nih Bu Ida ngajakin kita di ProParent ya. Sehingga kita tuh senang banget melihat siroh itu sebagai satu referensi di mana anak-anak kita bisa memilih tokoh-tokoh yang relate dengan kepribadian dia. Aku suka loh dengan Umar. Aku nih kayaknya zuhud banget ya, kayak Abu Dar Al-Ghifari gitu ya. Nah, itu tuh jadi perbincangan yang asik di antara anak-anak kita, sehingga kita tidak lagi menuntut anak kita harus seragam, sama. Kamu kayak adikmu dong, kamu kayak kakakmu dong. Nggak bisa begitu, karena Allah memberikan syakilah.
Allah memberikan pembawaan masing-masing, gitu ya. Baik, yang terakhir sudah sepertinya ya, Mas Aji. Next. Nah, ini tambahan aja. Tadi sudah, ini tadi sudah. Next. Jadi mudah-mudahan kita diberikan Allah untuk bisa terus belajar termasuk dalam forum-forum seperti ini ya. Bagaimana kita memiliki kelekatan dengan Allah. Segala teori tentang parenting tidak pernah berguna selama kita tidak lekat dengan Allah, gitu ya. Maka nggak ada yang namanya ahli parenting itu nggak ada. Pakar parenting itu enggak, itu hanya preferensi. Kalau pandai berkelakar mungkin ya, pakar pandai berkelakar ya. Makanya ahli parenting untuk anak kita ya kita sendiri dengan pertolongan Allah gitu. Jadi jangan lupa kita belajar parenting kita mesti punya ada kelekatan dengan Allah. Kelekatan dengan anak gitu ya. Kalau anak kita bermasalah pasti kelekatan kita sama Allah nih lagi bermasalah. Kok anak saya nggak bisa ya dikasih tahu? Pasti ini ada masalah nih antara hubungan saya dengan Allah atau hubungan saya dengan dia gitu ya. Kemudian orang tua memiliki konsep diri yang baik dalam pengasuhan. Percaya diri, optimis, saling menguatkan ayah dan ibu, ya, bukan saling menegasikan, bukan saling menyalahkan. Mama sih begini, papa sih begini, nggak boleh. Kita punya konsep diri, yuk kita sudah dikasih amanah nih, anak setengah lusin dengan usia yang berbeda-beda dari mahasiswa SMA, SMP gitu ya, SD sampai kecil ya. Nah, berarti kita harus belajar terus. Ya, belajar terus nih. Oh, yang mahasiswa ternyata ada problem begini. Oh, berarti kita harus lekat dengan dia. Harus ngobrol-ngobrol. Prinsipnya kan kalau kita nggak dekat, mana mungkin bisa taat gitu ya. Jadi jangan dulu kita itu ngasih-ngasih sesuatu, nasihat-nasihat, tapi kita belum dekat. Gitu. Ya, kenapa kita taat pada Allah? Karena kita merasa dekat. Karena kita harus dekat gitu ya. Seperti itu. Orang tua punya regulasi diri yang baik ya. Kemudian mengatur ritme kerja dengan urusan sekolah anak, kebutuhan-kebutuhan psikis anak. Makanya bukan menyisakan waktu, tetapi menyisihkan waktu. Gitu. Ngobrol-ngobrol. Seperti Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Ismail, bukan langsung, Ismail ikut saya, ayo kamu tak sembelih. Enggak. Tapi aku tuh ngimpi untuk menyembelih kamu. Gimana pendapatmu Ismail? Gitu ya. Nah itu ada kedekatan. Gitu ya. Kemudian ada waktu. Ya, ternyata Nabi Ibrahim ini sering ngajakin Ismail jalan-jalan. Meskipun dia LDR menyempatkan waktu. Nah ini orang tua ya. Kalau ternyata ada harus pergi itu satu-satu diusahakan supaya ada deep talk, supaya ada intima, ada kedekatan ya. Kemudian orang tua atau guru memiliki kesejahteraan psikologis yang kesejahteraan psikologis gitu ya. Jadi psikisnya tuh tenang, baik. Maka komunitas seperti ini penting Mas Aji. Ya, saya bikin di rumah ada sekolah istri dan emak. Ternyata testimoni mereka, iya ya Mbak Fida sebenarnya problemnya sama aja. Iya, sama aja. Cuman butuh ngobrol aja. Oh ya ternyata problem dia lebih ya dari aku. Ternyata aku kurang bersyukur ya. Ternyata anakku tuh banyak banget potensinya. Ya. Kemudian berlatih, bergabung dalam komunitas dan ruang-ruang belajar. Saya kira itu. Next, selanjutnya mohon kami didoakan supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang mendapat hidayah taufik dari Allah dan semoga kami bisa bermanfaat untuk mengais pahala-pahala untuk bisa menguatkan anak-anak kita dan kita terus bersemangat dalam amal-amal solih karena mungkin dengan amal-amal solih itu Allah akan menjaga anak-anak kita dimanapun mereka berada. Sepertinya begitu Mas Aji, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan atau mungkin kekurangan referensi-referensi yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan dengan segala kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustazah Fida. Masya Allah ya. Alhamdulillah banyak sekali input yang ada di pagi hari ini. Dari materi tadi luar biasa. Jadi ini pengingat kita semua bahwa kita yang sebagai orang tua, dari orang tua muda sampai senior, tetap harus belajar terus terkait parenting untuk membina anak sehingga anak tetap dalam jalur
keislamannya, kafaah yang sesuai dengan Islam seperti itu. Tadi ada beberapa tips dan poin-poin ya yang Ustazah Fida sampaikan, bahwa kecintaan kepada Al-Quran harus diberikan contoh. Jadi orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk menumbuhkan cinta kita kepada Al-Quran. Tadi yang sudah disebutkan ada beberapa fase ya untuk menumbuhkan fitrah anak, itu dari 0 sampai 7, ada yang 7 dari 10, dan ada dari umur 10 sampai 14 tahun. Nah, itu ada muatan-muatan yang bisa dimasukkan sesuai dengan usianya, seperti itu, Masya Allah. Dan mendidik anak tidak bisa mendadak ya tadi ya. Bapak Ibu semua tidak bisa mendadak. Yang mendadak itu hanya uh, apa itu tadi, tahu goreng apa? Bulat. Tahu bulat, ya, itu beda. Goreng dadakan ya. Kadang-kadang. Masya Allah, oke. Dan madrasah pendidikan utama itu ada di rumah, dan orang tua tetap menjadi tanggung jawabnya. Jadi uh, pendidikan-pendidikan eksternal di luar itu adalah penunjang ketika anak-anak kita berada di luar sana, seperti itu. Dan tadi poin yang lebih ada yang menarik juga adalah terkait bakat anak ya. Jadi kita cari bakat anak itu apa, dan masukkan nilai-nilai Islam di sana gitu. Nah, ini akan menumbuhkan semangat keislaman anak menjadi lebih besar. Masya Allah. Jadi insight ilmu yang luar biasa pada pagi hari ini dari tentang kita, dari narasumber kita yang hebat ini. Dan sebelum Masya Allah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan secara beda, dan tapi sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya mohon izin menginfokan terkait program-program dari Wonderful Umroh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah di musim baru di 2025, setelah pasca haji, alhamdulillah sudah ada beberapa program umroh yang sudah tayang oleh Wonderful Umroh. Yang pertama adalah umroh Gen Z, Bapak Ibu. Nggih. Jadi ada umroh Gen Z, ini umroh untuk anak muda, untuk anak-anak Bapak Ibu semua. Monggo untuk hadiah terbaik kita kepada anak-anak, kita umrohkan gitu ya. Kita umrohkan di program umroh Gen Z. Terus ada umroh hemat, insya Allah mulai di angka 27 jutaan, dan ada umroh 12 hari, dan ada promo di setiap paketnya. Jadi monggo bagi Bapak Ibu bisa infokan ke keluarga kerabat ya. Jadi ada beberapa program dari pemerintah umroh, terus bisa klaim promo-promonya mulai dari sekarang di bulan yang mulia ini sampai insya Allah di bulan-bulan berikutnya masih ada promo. Monggo segera didaftarkan anak putrinya dan saudara-saudara kita untuk bisa berangkat umroh. Dan kita juga memiliki program haji khusus daftar sekarang berangkat 7 sampai 8 tahun lagi. Bisa haji Proda daftar sekarang berangkat tahun 2025. Dan kita juga menyediakan badal haji dan badal umroh. Menyediakan juga tabungan dan dana talangan, serta porsi haji dan umroh dengan program umroh dulu bayar kemudian. Wonderful Umroh juga membuka kemitraan bersama Wonderful Umroh bagi keuntungan bagi Bapak Ibu yang bisa berkenan untuk bergabung bersama kami bagi hasil profit, pembinaan, marketing, tour, serta berangkat umroh dan haji gratis. Mari wujudkan niat kita ke Baitullah. Semoga Allah memanggil kita ke Baitullah dan bisa belajar di sana dan keluarga dan kita bisa mengunjungi umroh yang hari masing-masing. Mari bergabung sama keluarga Wonderful Umroh, bersama Wonderful Umroh. Umrohnya keluarga Indonesia, bismillah, sahabat sampai surga. Alhamdulillah begitu Bapak Ibu info yang kami informasikan pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Alhamdulillah di sini sudah ada yang bertanya. Saya bacakan, Ustazah Fida. Assalamualaikum, saya Ita dari Cikarang mau bertanya bagaimana jika di rumah sudah diberikan pendidikan yang baik di sekolahan di sekolah di sekolahan juga di sekolah yang pengajarannya baik, tapi output yang didapatkan tidak sesuai dengan akhlak yang baik. Moga tidak bisa dijawab. Ya, baik. Bu Ita, terima kasih sudah bertanya.
ini pasti juga dialami oleh saya dan juga para orang tua ya. Kita sudah berikhtiar untuk memberikan pendidikan terbaik ya, mengasuh, mendidik anak-anak kita karena kita sadar mereka adalah amanah dengan ilmu, dengan apa namanya doa, memberikan hak-hak mereka ya, dikasih nama yang baik gitu, diakekohin, dikasihkan sekolah yang baik, tapi kok belum ya, kok akhlaknya nggak sesuai ya. Eh, ini menjadi satu kontemplasi buat kita bahwa ternyata yang maha mendidik itu bukan sistem-sistem kita, bukan sekolah, bukan rumah aja, tetapi tadi kemelekatan dengan Allah. Jadi kita lupa kadang-kadang bahwa segala ikhtiar kita itu eh, juga akan diujikan gitu ya, dan akan semuanya bergantung dari bagaimana Allah membukakan hidayah untuk anak-anak kita, termasuk untuk kita. Maka selama ikhtiar kita sudah maksimal dan selama kita terus tidak maksiat gitu ya sebagai orang tua dan juga menjaga amalan-amalan kita, yakinlah bahwa akan ada saatnya gitu. Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dari anak kita gitu. Maka kadang-kadang saya juga begitu Bu Ita, nggak optimis ya Allah ini kok kayak gini banget ya gitu. Ya Allah kayaknya kita kurang apa ya gitu ya. Kita sering gitu ya. Mungkin kurang doa, mungkin kurang sabar, mungkin kurang sinurusdi tadi. Kita kurang sabar menunggu saatnya. Kalau orang Jawa bilang ada sangat gitu ya. Orang tuh kalau kayak misalnya orang mau melahirkan, itu ada sangat, ada waktu yang benar-benar anak kita tuh dapat hidayah dan kemudian kita sendiri sampai tercengang gitu. Bisa berubah segitu ya, dulu aja ditunggu-tunggu nggak berubah-berubah, tiba-tiba nggak tahu kena apa gitu. Kadang-kadang kalau kita malah kesambet ya gitu ya, kok tumben gitu. Ketika anak kita baik, kita bilang kok tumben sih baik gitu. Padahal mungkin pada saat itu doa-doa kita dikabulkan. Maka Bu Ita, yang bisa kita lakukan ketika seperti itu adalah berdialog ya mungkin. Kenapa begitu? Kenapa sih Umi harapannya seperti ini loh sama kamu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan sebagainya. Kadang anak-anak ini penasaran ya, Mas Aji, Bu Ita, dan teman-teman. Penasaran aja gitu. Pengen nyoba aja sesuatu. Kok temanku kayak gitu boleh ya sama orang tuanya? Tapi pengen nyoba aja ahlak yang kayak gitu. Ngomong kayak gitu itu artinya apa, Kak? Nggak tahu, pengen aja. Karena teman-teman ngomongin kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, di antara amanah-amanah ini ada ujian. Maka ketika kita sudah dalam jalur yang benar, sekolahnya udah baik, kita kasih pendidikan yang baik, kita juga tidak bermaksiat, insya Allah Allah sedang ingin menguji kita dengan menanti gitu ya, kesabaran-kesabaran untuk datangnya hidayah taufik untuk anak-anak kita. Begitu ya Bu Ita, insya Allah perjalanan mengasuh itu masih panjang, panjang sekali gitu, sehingga yang bisa menjadikan kita nanti, bahkan mungkin di saat kita sudah nggak ada, anak kita baru jadi baik gitu ya, bisa jadi apa-apa yang kita cita-citakan belum sampai, tapi ketika kita nanti tidak bisa melihatnya, ternyata dia jadi orang yang baik gitu ya. Nah itu yang sering dinasehatkan oleh pasangan hidup saya gitu. Kadang-kadang ya anak setengah lusin ya Bu Ita. Jadi kadang-kadang godanya tuh satu-satu gitu. Ada yang nggak baik semua juga gitu. Apalagi semua anak-anak kami ini di rumah ya. Di rumah dengan semua berbagai problemnya, tentu kita perlu syukur dan sabar ya. Semoga kita sadar bahwa ada masa-masa anak kita masih bertumbuh terus. Begitu mungkin kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Fida, ini ada satu lagi yang tanya, apa diperbolehkan? Oh iya, monggo. Oh ya, siap. Ini terakhir dari Bu Lisa Andini. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, kalau kita sebagai seorang ibu terus pengen menanamkan kepada anak konsep parenting sesuai dengan fitrah Islam, namun yang susah untuk satu konsep justru anak mertua, itu bagaimana Ustazah? Iya, Semoga ini bisa dijawab dan nanti langsung closing statement gitu. iya. Ustazah bisa. Bu Monggo, Lisa, silakan. iya Bu Lisa, apa kabar Bu Lisa? Iya, jadi anak mertua sama dengan suami ya.
Nah, ini sebenarnya problem 70% di Indonesia Raya, Bu Lisa. Di semua seminar parenting selalu persoalannya di ayah. Maka saya tadi bilang ya, kenapa? Karena ayah adalah makhluk yang paling percaya diri ya dengan anak-anaknya. Masya Allah sebenarnya ya. Nah, begini, kita perlu pahami bahwa kita dan suami itu dibesarkan dalam pengasuhan yang juga berbeda ya. Suami punya konsep parenting yang diturunkan oleh orang tuanya secara tidak sadar ya, mengikuti pola orang tuanya, kita juga mengikuti pola orang tua kita. Nah, kemudian kita belajar nih, ibu-ibu belajar parenting dengan sesuatu yang baru. Sementara suami kita sudah template-nya begitu, gitu ya, diasuh dengan begini, nggak mau ribet, gitu ya. Dan memang di budaya kita seperti itu. Ada selangkah yang suami kita, udahlah kamu aja, udahlah mama aja. Sekolah di mana nih Pak? Udahlah mama aja, gitu. Nah, gimana caranya? Yang pertama memang perlu ngobrol, ya. Nanti ada materinya sendiri ini tentang bagaimana suami istri ya. Jadi memang perlu ngobrol yang receh-receh kalau urusan anak. Dan turunkan standar, Bu Lisa. Turunkan standar. Jadi kalau kita pengen menerapkan banyak hal yang idealis, maka kita ramu. Sesungguhnya pengetahuan-pengetahuan parenting yang kita ketahui ini sebenarnya kan cuman apa ya, referensi. Maka kita perlu meramu sebenarnya, membuat formula baru yang pas buat anak kita. Jadi nggak bisa jadi apa yang diterapkan di anaknya Mas Aji, di anak saya, di anaknya Bu Endang, di anaknya Mbak Nurila, ini beda-beda. Kita di sini mencari referensi aja. Makanya perlu tadi saya bilang kemelekatan. Oh, kayaknya kalau ngadepin yang nomor ini, kayaknya pas dengan teorinya Bu ini deh. Tapi kalau dengan anak yang ini, kayaknya pasnya dengan teorinya Ustadz ini. Gitu. Jadi mari kita terbiasa untuk memvariasikan dan kemudian apa ngobrol tipis-tipis sama suami. Jadi memang bapak-bapak ini, anak mertua ini memang tidak bisa langsung berubah ya. Apalagi kalau dianggap gitu aja, ngono tiga ribet, ngono wis mending gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bahwa ternyata perbaiki komunikasi kita dengan pasangan bukan di saat beliau nggak setuju ya, tapi di saat-saat yang santai aja. Jangan-jangan isi kepala beliau tentang pengasuhan dengan isi kepala kita itu nggak sama. Jangan-jangan cara memandang anak yang ini dari sudut pandang suami dengan sudut pandang kita nggak sama. Jangan-jangan yang kita anggap masalah, yang heboh itu ternyata bagi suami itu nggak masalah. Gitu. Nah ini yang harus kemudian dimusyawarahkan ya. Maka dalam Quran bermusyawarahlah dan maafkanlah dan mintakanlah ampun. Jadi kalau misalnya kita memang ada fase-fase yang belum matching dengan suami, mari kita bermusyawarah. Dan itu sesuatu yang paling enak. Dan musyawarahnya ya yang santai-santai ya, jangan yang serius-serius, Mbak Lisa. Kadang-kadang pakai wedangan dulu gitu ya, kadang-kadang ngobrol dulu. Makanya di satu keluarga perlu tadi ada entertain ya, ada hiburan, ada game, ada suasana, bina suasana gitu ya, sehingga insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang kreatif ya. Begitu mungkin jawaban dari saya dan closing statementnya ya, mari kita meminta di 10 hari terakhir ini proposal terbaik ya, kita lantunkan kepada Allah, kita mohonkan, karena kan di 10 hari terakhir ini malaikat turun ya untuk, kalau salah satu ustadzah mengatakan bisa jadi merevisi takdir-takdir kita gitu ya. Maka kita sampaikan terus proposal-proposal terbaik kita kepada Allah terkait dengan anak kita, suami kita, dan kemudian mari kita ridho dengan apa yang Allah berikan. Ridho itu apa? Ridho itu kata guru saya Ustadzah Diah Rahmawati, ridho itu dibikin asik. Dibikin asik gitu. Oh, anak saya begini dibikin asik. Ya. Jadi kemelekatan dengan Allah mari kita jaga. Kemelekatan dengan pasangan hidup mari kita jaga, dan kemelekatan dengan anak mari kita jaga, serta mari kita terus mengupayakan amal-amal solih. Mungkin dengan amal-amal solih itu akan membukakan kemudahan-kemudahan bagi anak-anak kita.
Itu saja mungkin Mas Aji dan teman-teman para guru di forum ini. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam tutur, dalam matur, yang mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam forum-forum yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Safida. Masya Allah, nggih. Terima kasih atas kehadirannya dan ilmunya bagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang belum bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Insya Allah akan ada rekaman di grup ya. Nanti insya Allah akan kita share di grup dari bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup Madrasah Baitullah, monggo bisa isi presensi dan di sana akan ada link untuk bergabung di grup untuk bisa mengakses video rekaman kita. Baik, alhamdulillah tak terasa diskusi kita sungguh luar biasa dan asik ya, insya Allah pada pagi hari ini. Insya Allah akan di 2 pekan ke depan, 10 hari terakhir ada nanti libur di 10 hari terakhir sebelum Lebaran dan setelah Lebaran di bulan Syawal, di awal Syawal, insya Allah kita juga masih libur di 2 pekan, insya Allah kita libur Madrasah Baitullah dan insya Allah kita akan ketemu di bulan Syawal. Bagi Bapak Ibu dimohon maafkan segala kekurangan dan khilafan tim Wonderful Umroh dan Madrasah Baitullah. Semoga kita bisa bertemu di bulan Syawal ke depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Jazakallah khair. Ntar nuwun ibu-ibu izin keluar ya Mas. Ya, sudah enggak.